Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang konsep keuangan publik. Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Berikut karakteristik keuangan publik Islam. 1. Zakat. Zakat merupakan kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pembayaran zakat dikhususkan pada individu muslim dan mampu secara material. Pada masa Rasulullah SAW, zakat dikenakan pada A. Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, ornamen, atau bentuk lainnya. B. Benda logam yang terbuat dari perak. C. Binatang ternak. D. Hasil pertanian termasuk buah-buahan. E. Berbagai jenis barang dagangan termasuk hewan dan barang temuan. 2. Kharaj. Kharaj merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada pengguna lahan atau fai. Tingginya tarif semakin tinggi dengan kondisi kualitas tanah dan jenis tanaman yang lebih baik. Metode produksi atau peran sumber daya manusia lebih rendah, dan nilai hasil produksi maksimal 50%. 3. Jizyah. Jizyah merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah sebagai kompensasi atas perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan tanggung jawab militer. Dipungut dari non-muslim yang tinggal di negara Islam. Pada masa ini, besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus dalam bentuk tunai, tetapi bisa juga dalam bentuk barang. 4. Wakaf. Wakaf merupakan harta yang secara sukarela diserahkan kepemilikannya oleh seorang muslim untuk digunakan kemaslahatan umat Islam. Tidak ada ketentuan mengenai besarnya wakaf, tergantung kemauan pemberi atau wakil. 5. Nawaib. Nawaib merupakan pungutan yang dibebankan pemerintah kepada orang tertentu untuk tujuan negara tertentu, misalnya untuk pertahanan negara. Pungutan dilakukan secara purposif untuk kepentingan darurat seperti perang. 6. Sedekah merupakan harta yang secara sukarela diserahkan kepemilikannya oleh seorang muslim kepada orang lain atau umat Islam atau negara. Tidak ada ketentuan mengenai besarnya, tergantung kemauan pemberi. Selanjutnya, prinsip keuangan publik dalam Islam. Yang pertama, sistem pungutan wajib atau riba harus menjamin bahwa golongan kaya dan yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama dari riba. Kedua, berbagai pungutan dari riba tidak dipungut atas dasar besarnya input atau sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul. 3. Islam memperlakukan kaum muslimin dan non-muslimin secara adil. Pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang konsep keuangan publik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Keuangan Publik menurut Pemikiran Islam. Menurut Kitab Al-Amwal, secara khusus menjelaskan mengenai keuangan publik. Titik beratnya pada praktik yang dilakukan Rasulullah dan Khalifah Rasyidin, terutama Umar bin Khattab, sebagai sampel ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola keuangan publik disebut Baitul Mal. Istilah Baitul Mal muncul setelah Perang Badar. Menurut pendapat yang diunggulkan, kaum muslimin mendapatkan harta perang yang banyak, dan pada saat itu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti ghanimah, sedekah, dan fai adalah masjid. Dalam perkembangan beberapa saat kemudian, sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah.
seperti kharaj, ursi, dan humus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agrayasi dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Kali ini saya akan membahas materi saya mengenai perbandingan pemikiran Islam pada keuangan publik. Pemikir ekonomi Muslim dibedakan dari pemikiran ekonomi awal dengan meningkatkan perhatian pada keuangan publik dan tulisan-tulisan eksklusif tentang subjek tersebut. Pada abad kedua, karya tentang perpajakan dalam Islam dan keuangan publik muncul untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Semes memberikan dari berbagai sumber tentang karya perpajakan selama abad-abad awal Islam, di antaranya Abu Yusuf Al-Quraish, Abu Ubayyad, Ibnu Sanjawai, Al-Dawudi, Ibnu Rajab, dan sebagian dari Qudamah dan Maksumi. Pajak tanah merupakan sumber utama dari pendapatan publik. Sistem pajak diwarisi dari penguasa Persia, yaitu pajak tanah tetap. Ada beberapa ulama yang berpendapat tentang perpajakan. Yang pertama, Muawiyah, sekretaris dari Khalifah Abbasi Al-Mahdi, setelah pola yang sama sebelumnya terus berlanjut. Ia mengusulkan pergantian pajak tanah tetap dengan pajak pertanian proporsional. Menurutnya, jika besaran pajak ditetapkan, maka akan membebani wajib pajak jika terjadi kekurangan produksi. Sementara itu, akan berarti hilangnya pendapatan potensial bagi negara jika produksinya cukup besar. Selanjutnya, menurut Abu Yusuf, tarif pajak pemungutan suara dan pajak tanah tidak ditentukan sebelumnya oleh syariah. Mereka dapat berubah sesuai dengan kemampuan pembayaran pajak dan kondisi tanah. Lalu, lain halnya dengan Al-Ghazali. Ia lebih menganjurkan untuk melakukan observasi prinsip kepastian, manfaat, dan kemampuan untuk membayar pajak. Pendapat yang paling menonjol tentang pajak yaitu Ibnu Khaldun. Menurutnya, ketika pemerintah jujur dan ramah kepada rakyat, seperti yang terjadi pada awal dinasti perpajakan, akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari penilaian yang kecil. Dalam ekonomi, arus utama penulisan eksklusif tentang keuangan publik dimulai sangat terlambat, dan aspek pengeluaran publik khususnya tetap diabaikan bahkan untuk waktu yang lebih lama. Bertentangan dengan hal ini, sebagaimana yang kita ketahui, dalam tradisi Islam, penulisan tentang keuangan publik merupakan karya paling awal yang terkait dengan masalah ekonomi, di mana pengeluaran publik menempati posisi yang cukup besar. Itulah tadi pemaparan dari materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmiati, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang perbandingan pemikiran Islam pada keuangan publik dari sumber penerimaan. Yang pertama, sumber penerimaan menurut Ibnu Taimiyah. Menurutnya, sumber penerimaan pada keuangan publik itu terdapat pada ghanimah, zakat, dan fee. Yang kedua, sumber penerimaan menurut Abu Yusuf. Menurutnya ada 5 sumber penerimaan, yaitu ghanimah, harta fee, jizyah, zakat, dan usyur atau biasa disebut bea cukai. Sumber penerimaan yang ketiga yaitu menurut Abu Ubaid. Menurutnya ada 4 sumber penerimaan, yaitu fai, humus, sedekah, dan zakat. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sumber penerimaan menurut Al-Dawudi. Menurutnya ada 4 sumber penerimaan, yaitu zakat, kharaj, humus, dan jizyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Sunardi dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan
menjelaskan subbab mengenai perbandingan pemikiran umum Islam dan Barat pada keuangan publik. Nah, yang pertama adalah pemikiran Islam mengenai keuangan publik dari pemikir Islam yaitu Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Terdapat dua hal yang dibahas dalam keuangan publik menurut Al-Mawardi, yaitu bait al-mal dan kebijakan fiskal. Yang mana bait al-mal adalah konsep di bidang keuangan negara yang dikenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad 7 silam, yaitu semua hasil yang didapatkan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dibelanjakan sesuai dengan pos-pos yang telah ditentukan. Dalam pandangan Al-Mawardi, bait al-mal adalah institusi yang mengurus tentang pemasukan dan pengeluaran negara. Sedangkan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam memegang peranan penting dibanding kebijakan moneter. Hal ini terlihat dengan adanya kewajiban zakat dan larangan riba. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi Islam bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan penempatan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Al-Mawardi juga mengklasifikasikan pengeluaran menjadi dua. Yang pertama ialah pembelanjaan terkait dengan sumber yang didapatkan seperti zakat, ghanimah, dan fai, yang pendistribusiannya sesuai dengan ketetapan syariah. Kedua, yaitu pembelanjaannya untuk membiayai upah pegawai dan belanja untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya yaitu sumber penerimaan. Ada 3 harta atau sumber penerimaan yang masuk dalam keuangan publik, yaitu sedekah, fai, dan kumus. Selanjutnya, menurut pandangan pemikir Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa penerimaan keuangan publik harus benar-benar terjamin oleh pemegang otoritas kekuasaan dan digunakan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan publik atas dasar petunjuk Allah. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa penggunaan keuangan harus benar-benar digunakan seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun pokok-pokok pengeluaran menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut. 1. Orang-orang miskin dan orang-orang melarat. 2. Untuk meningkatkan kemampuan pasukan dalam memelihara keamanan. 3. Memelihara hukum dan tatanan dalam negeri. 4. Pensiunan tentara dan gaji pejabat. 5. Pendidikan dan pengembangan infrastruktur. 6. Kesejahteraan umum. Selain itu, menurut Ibnu Taimiyah, peranan negara dalam menyalurkan keuangan publik adalah sebagai berikut, yaitu menghilangkan kemiskinan, regulasi pasar, kebijakan moneter, dan membangun institusi hizbah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sumber penerimaan keuangan publik dalam Islam terdiri dari 3 sumber, yaitu ghanimah, zakat, dan fai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Richard A. Musgrave, keuangan publik atau public finance merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Adapun menurut Carl C. Plem, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Karena itu, definisi di atas menjadikan istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik. Dalam pandangan Harvey S. Rosen, public finance is the branch of economic that studies the taxing and spending activities of government, atau keuangan publik merupakan cabang ekonomi yang mengkaji tentang aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Isu-isu penting dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan, meskipun berhubungan dengan aspek keuangan, melainkan masalah utama yang berhubungan dengan sumber-sumber real.
Dan public finance menggunakan analisis positif dan normatif. Analisis positif menekankan isu-isu tentang sebab dan akibat sesuatu. Analisis normatif memfokuskan isu-isu etika dalam keuangan publik. Karena itu, Harvey S. Rosen menilai keuangan publik modern terkait dengan fungsi-fungsi mikroekonomi pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan. Pada bagian penting lainnya, fungsi makroekonomi pemerintah terkait dengan penggunaan pajak, pengeluaran, dan kebijakan moneter yang pada tingkat penyelesaian pengangguran dan tingkat harga. Keuangan publik merupakan studi tentang intervensi pemerintah dalam mengatur pasar atau marketplace. Dengan pandangan yang berbeda, menurut orientasi aliran kontinental, keuangan publik merupakan studi tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi melalui institusi politik dan fiskal untuk mencapai pola-pola dan tujuan-tujuan fiskal. Pengertian keuangan publik menurut aliran kontinental ini diikuti pula oleh Buchanan. Istilah public finance untuk kajian ekonomi di Indonesia biasanya menggunakan istilah ilmu keuangan negara. Dalam pandangan Sutrisno PH, ilmu keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari atau menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara. Sedangkan dalam pandangan M. Suparmoko, ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut. Di negara-negara Anglo-Sakson, keuangan publik atau keuangan negara sebagai ilmu dipandang sebagai cabang ilmu ekonomi. Sedangkan di daratan Eropa, keuangan negara dipandang sebagai suatu cabang ilmu politik. Menurut Nurjaman Arsyad dan kawan-kawan dalam kepustakaan di negara-negara Anglo-Saksis, keuangan negara sering disebut public finance. Istilah publik sering membingungkan dan bukanlah merupakan istilah yang pas. Dalam kepustakaan keuangan negara, istilah publik biasanya diartikan pemerintah atau government. Menurut Suparmoko dan juga Cullis and Jones, public sector dan pemerintah adalah identik. Bahkan telah dikatakan pula bahwa studi keuangan negara adalah identik dengan studi peranan dan kegiatan pemerintah pada sektor publik. Dalam arti luas, sebenarnya istilah publik tidak hanya menggambarkan kegiatan pemerintah saja, namun menggambarkan pula utility yang menangani kebutuhan atau hajat hidup orang banyak, dan juga kegiatan perhimpunan amal. Istilah public finance seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diinterpretasikan dalam arti sempit yakni government finance atau keuangan pemerintah, sedangkan makna finance atau keuangan menggambarkan segala kegiatan pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Berdasarkan uraian tentang arti keuangan publik, maka disiplin ini paling tidak memiliki ruang lingkup yang mencakup 1. Pengeluaran negara. Mekanisme melalui pengeluaran negara, pemerintah mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian yang sesuai dengan pola permintaan dan penawaran. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah tidak hanya menggunakan uang, tetapi juga meliputi sumber daya ekonomi termasuk penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, peralatan, modal, serta barang-barang jasa lainnya. 2. Penerimaan negara. Membahas tentang beberapa sumber dari mana negara mendapatkan pendapatan atau dananya. Yang ketiga ada administrasi negara. Ini menyangkut tentang semua kegiatan keuangan termasuk segala permasalahan tentang administrasi negara. Yang keempat ada stabilisasi dan pertumbuhan, membahas mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi pemerintah dalam suatu saat dan situasi tertentu. Dan yang kelima, ada pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi pendapatan, dan peningkatan efisiensi, serta penciptaan kesempatan kerja. Keuangan publik sebagaimana ilmu pengetahuan sosial lainnya bersifat positif dan normatif.
Keuangan publik sebagai studi ilmu dapat dibagi ke dalam positif public finance dan normatif public finance. Keuangan publik positif adalah studi tentang fakta, keadaan, dan hubungan antar variabel yang berkenan dengan usaha pemerintah di dalam mencari dana dan menggunakan dana. Misalnya, bagaimana sistem perpajakan dan struktur perpajakan dewasa ini, menelaah keadaan dan sistem anggaran dewasa ini, dan lain sebagainya. Jadi, dalam positive public finance, kita berusaha menggambarkan, menjelaskan, serta meramalkan tentang apa yang terjadi dalam keuangan negara. Adapun keuangan publik normatif adalah studi keuangan negara tentang etika dan nilai pandang, yakni bagaimana kegiatan keuangan negara, perpajakan, pengeluaran dan pinjaman negara bisa menciptakan efisiensi alokasi sumber daya, stabilisasi ekonomi makro, pemerataan atau distribusi pendapatan dan lain sebagainya. Jadi, studi normatif public finance lebih banyak berkisar pada daerah permasalahan kebijakan keuangan negara. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan ideologi yang dibedakan dalam dua pendekatan utama, sebagaimana dijelaskan Harvey S. Rosen, yaitu Organic View of Government dan Mechanistic View of Government. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran untuk memperbaiki stabilitas ekonomi perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal. Menurut Sudiono R., kebijakan fiskal atau politik fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara berupa penerimaan dan pengeluaran dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Samuelson menjelaskan bahwa pemerintah telah memainkan peranan yang semakin meningkat dalam sistem ekonomi campuran modern. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan pengeluaran pemerintah, pemerataan pendapatan oleh negara, dan pengaturan langsung dari kehidupan ekonomi. Sedangkan perubahan fungsi-fungsi pemerintah tercermin dalam kegiatan pemerintah meliputi pengawasan langsung, konsumsi sosial dari barang publik, stabilitas kebijakan keuangan negara dan moneter, produksi pemerintah, dan pengeluaran kesejahteraan. Oleh karena itu, teori ekonomi mainstream memberikan kerangka analisis keuangan publik. Karena itu, teori tersebut secara rasional bisa digunakan untuk mengkaji keuangan publik pada suatu wilayah penerapan mikroekonomi, sebagaimana kasus pada cabang-cabang ekonomi lainnya. Kerangka normatif keuangan publik mencakup kesejahteraan ekonomi, salah satu teori ekonomi yang memusatkan kajian pada kesejahteraan sosial bagi alternatif ekonomi pemerintah. Dalam hal ini, menurut Rosen, kesejahteraan ekonomi memfokuskan pada kondisi-kondisi di mana alokasi sumber-sumber ekonomi mencapai efisiensi Pareto.